Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul secara daring ya untuk sama-sama kita nanti menjalankan perkuliahan life cycle assessment. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua yang mana kita nanti akan masuk pembahasan yang berkaitan dengan sejarah, lingkup, kemudian tujuan dari LCA itu sendiri. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita nantinya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Udah selesai. Yang bisa hidup videonya silakan bisa dihidupkan ya, kecuali memang ada gangguan sinyal. Oke. Oke. Sebagai pengantar, seperti biasa kita sedikit review ya. Kita sedikit review apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang harusnya kita akan lanjutkan lagi di minggu lalu ya, tapi kemarin tuh tanggal merah dan ketepatan juga kita di Politeknik Lingkungan juga sedang asesmen lapang kemarin, semoga kita masih bisa dapat B untuk akreditasinya. Oke, di awal ini masih ada yang belum masuk ke dalam grup kah di Google Classroom? Khususnya yang ada di dalam sini. Coba saya panggil satu-satu deh. Elvarina ada enggak? Ada Fernando Setiawan. Fernando Setiawan. Ada Fernando? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Atau Ivu? Fernando sudah masuk ke itu kan Google Classroom kan? Sudah Pak. Oke, Lato Ivu ada, Lato Ivu Rahman. Lato izin Pak. Lato izin Pak. Oke, Novita Wulandari. Hadir Pak. Sudah ke dalam Google Classroom ya? Udah gabung Pak. Udah. Oke, Prasetyo Pranandita. Pak, hadir Pak. Sudah masuk ya ke dalam Google Classroom? Sudah Pak. Realiza Nuriana. Jadi belum ada kayaknya ya. Izin juga Pak, katanya tadi udah japri Bapak. Arif Kurniawan. Sudah masuk Pak? Dan Wahyudi juga sudah ya? Sudah Pak. Oke. Mungkin sedikit review saja, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas yang berkaitan dengan kontrak ya, kontrak perkuliahan. Yang perlu di-highlight-nya adalah berapa jumlah kehadiran yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa semuanya berkaitan dengan nanti sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester, kemudian bentuk-bentuk ketidakhadiran. Saya rasa ini karena sudah pertemuan kesekian, sudah semester yang tidak baru lagi, saya harap sudah paham apa saja bentuk-bentuk ketidakhadiran kita. Dan juga mengenai poin-poin atau urean-urean materi apa saja yang nantinya akan kita bahas selama satu semester ini, saya harapkan juga sudah paham semuanya, di mana kita pengantar hari ini, kemudian di pertemuan ke-3, 4, 5, saya harapkan itu sudah masuk ke pembahasan kerangka kerja LCA. Yang kemarin saya minta secara berkelompok kan ya, dibuatkan ya, coba disusun pembahasannya kan ya.
yang harapannya kita bisa memahami lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kerangka LCA itu sendiri. Baru kemudian kita masuk ke bagaimana perkembangan LCA sebagai suatu tools dan bagaimana pembahasan terkait dengan aplikasi LCA di beberapa bidang pengelolaan lingkungan secara umum nanti juga akan kita bahas setelah ujian tengah semester nantinya. Oke, di pertemuan ini saya akan langsung saja ke penjelasan materinya yang berkaitan dengan sejarah, lingkup, dan tujuan LCA. Saya akan coba share screen. Coba sudah munculkah? Sudah nampak ya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke. Ya, seperti biasa kalau memang ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, bisa langsung di-unmute saja ya. Silakan ditanyakan saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan secara definisinya dulu, apa yang dimaksud dengan LCA, kemudian seperti apa ruang lingkupnya, apa tujuan dari penyusunan LCA itu sendiri, dan sedikit membahas berkaitan dengan sejarahnya, lebih ke perkembangan dari awalnya pembentukan LCA itu sendiri. Oke, LCA sendiri sudah pernah ada yang mencoba mempelajari atau membaca sendiri kah? Ada yang mau memberikan pendapatnya, LCA itu apa sih? Silakan sebutkan nama, kemudian disampaikan apa menurut pendapat kalian, kira-kira apa sih sebenarnya life cycle assessment ini? Karena dari kemarin dari pertemuan pertama saya sampaikan kalau bisa memang sudah ada mencoba mencari tahu sendiri terlebih dahulu ya. Yang baru nanti coba kita bahas secara bersama setiap pertemuannya. Ada yang mau memberikan pendapatnya enggak? LCA itu apa sebenarnya? Ada? Oke. Nantinya yang dimaksud atau yang saya maksud dengan LCA di sini adalah mengenai pendekatan daur hidup yang sifatnya komprehensif, di mana dalam proses LCA sendiri nantinya akan membutuhkan perhitungan dampak terkait dengan lingkungan atau ekologi, dampak yang berkaitan dengan kesehatan manusia, di mana yang kita lihat nanti, yang kita nilai nanti adalah bisa dalam bentuk produk ataupun bisa juga dalam bentuk sistem, di mana yang nantinya akan kita nilai itu adalah siklus hidupnya atau daur hidupnya, yang mana nanti kita bisa tarik satu poin-poin intinya adalah LCA di sini satu pendekatan penilaian yang dinilai di sini adalah bagaimana dampak dari ekosistem atau dampak terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia suatu produk ataupun suatu sistem, di mana penilaiannya menggunakan pendekatan daur hidup atau siklus hidup dari produk atau sistem tersebut. Kemudian, LCA sendiri merupakan hasil dari proses penyusunan dan evaluasi input-output. Jadi, selain penekanan bahwa kita akan melakukan penilaian yang berkaitan dengan dampak lingkungan ataupun dampak kesehatan manusia, kita juga nanti memfokuskan evaluasi yang berkaitan dengan input dan output. Jadi, input di sini bisa dikatakan dalam bentuk sumber daya atau material atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau pada suatu sistem.
Dan nanti ada juga outputnya. Outputnya apakah suatu produk, apakah suatu emisi nantinya. Bergantung dari daur hidupnya pula. Kemudian, yang dimaksud dengan daur hidup sendiri atau life cycle merupakan suatu tahapan yang berurutan. Dan selain dia berurutan, akan ada keterkaitan dari masing-masing tahapan tadi. Jadi nanti daur hidup yang kita maksud atau yang akan menjadi pembahasan kita ke depannya adalah tahapan berurutan yang akan terkait dari suatu produk ataupun sistem layanan. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan analisis aspek lingkungan dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan suatu produk ataupun suatu sistem layanan, nantinya akan kita lakukan melalui beberapa tahapan-tahapan. Jadi proses LCA atau Life Cycle Assessment sendiri atau penilaian daur hidup nantinya itu akan kita lakukan atau kita jalankan dalam suatu tahapan-tahapan. Di dalam hal ini analisisnya nanti akan kita mulai dengan mengkompilasi inventarisasi input dan output yang terkait. Yang kedua adalah kita mengevaluasi potensi dampak lingkungan. Jadi untuk masing-masing output dan inputnya kita evaluasi atau kita nilai, kita kuantifikasi nantinya berapa dampaknya, berapa dampak atau besaran dampak yang nantinya dihasilkan dari input ataupun output tadi yang sudah kita inventarisasi di awal. Kemudian yang ketiga, tahapan terakhirnya adalah kita melakukan interpretasi. Jadi interpretasi di sini adalah maksudnya dari hasil inventarisasi, kemudian dari hasil evaluasi atau penilaian dampak tadi, akan kita kaitkan ke tujuan studi atau tujuan studi yang biasanya memang sudah kita tetapkan di awal sebelum memulai proses penilaian. Kemudian dalam perkembangan penggunaan LCA sendiri ada beberapa modifikasi pengembangan kerangka kerja LCA yang mana salah satu kerangka kerja LCA-nya sendiri adalah ada kita bisa menggunakan ISO 1440 series, di mana kalau kita turunkan lagi ke Indonesia, di Indonesia sendiri kita sudah mengkonversinya juga ya. Kita sudah mengeluarkan satu peraturan yang berkaitan dengan ISO di sini, yang mana akan sama dengan SNI ISO 1440 2016 dan ISO 1444 2017, di mana ini akan berkaitan dengan LCA ataupun istilah lainnya adalah penilaian daur hidup. Yang kurang lebih sama juga dalam penilaian daur hidup di sini, kita mengkompilasi dan mengevaluasi input, kemudian output, ditambah dengan dampak lingkungan potensial dari suatu sistem produk di seluruh daur hidupnya. Pada penilaian daur hidup di sini, kita akan menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir atau cradle to grave untuk menilai bagaimana suatu sistem produk secara kuantitatif. Kemudian LCA sendiri sebenarnya juga bisa dimanfaatkan dalam analisis keberlanjutan, di mana ada sedikit pengembangan juga yang berkaitan dengan LCA sendiri. Pada awalnya LCA di sini berfokus pada lingkungan dan kesehatan saja, di mana yang menjadi pertimbangannya adalah konsumsi sumber dayanya seperti apa, kemudian yang berkaitan juga dengan emisinya. Jadi emisi di sini bisa dalam bentuk emisi udara, emisi air, atau ke tanah. Kemudian melihat juga bagaimana dampak ekologis
atau dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan manusia. Tapi dalam perkembangannya, di LCA saat ini sudah menambahkan pula aspek ekonomi dan aspek sosial di dalamnya. Ini yang nantinya akan menjamin adanya keberlanjutan di dalamnya. Jadi ekonomi di sini maksudnya menambahkan yang berkaitan dengan biaya produksi dan transportasi. Kemudian ada juga yang menambahkan biaya atau harga jual produk servis, biaya pemulihan lingkungan dan kesehatan, dan nilai jual perusahaan atau image. Untuk sosial sendiri, contohnya bisa dalam bentuk kesempatan kerja, kesejahteraan pekerja, kondisi pekerja, dan kesetaraan kesempatan. Jadi untuk modern LCA sendiri sudah menggabungkan, jadi selain adanya aspek lingkungan dan kesehatan, LCA sendiri juga menambahkan ekonomi dan sektor sosial juga. Nah, ini yang nantinya masuk ke pengembangan LCA, di mana sudah menambahkan sektor ekonomi dan sektor sosial. Tapi mungkin nanti sebagai gambaran di awal yang akan kita bahas sampai nanti sebelum tengah semester, ini yang lebih terfokusnya ke lingkungan dan kesehatannya. Karena nanti tambahan ekonomi dan sosial itu sudah penerapan atau penambahan parameter baru lagi nantinya. Kemudian, apa saja nanti fungsi dari life cycle assessment sendiri? Ada beberapa fungsi nantinya yang bisa kita manfaatkan LCA di sini. Yang pertama adalah untuk perancangan suatu produk. Jadi biasanya dalam pengembangan produk yang ramah lingkungan, LCA di sini akan sangat bermanfaat karena kita nanti akan bisa menilai secara proses selengkapnya. Grade to grade-nya nantinya bagaimana atau apa yang nantinya bisa kita kelola. Kemudian yang kedua adalah fungsinya untuk pengembangan proses produksi yang lebih baik. Yang ketiga, untuk menciptakan satu inovasi produk ataupun proses. Yang berikutnya, yang keempat, untuk meningkatkan sistem manajemen lingkungannya untuk suatu industri atau mungkin bisa juga untuk di perkantoran sebenarnya. Kemudian untuk pemilihan produk atau proses serta pemilihan pemasok untuk mengkomunikasikan informasi lingkungan untuk produk yang dihasilkan suatu perusahaan, penetapan strategi perusahaan untuk pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam pemerintahan sebagai alat ukur kuantitatif untuk pembangunan berkelanjutan, dan bisa juga untuk pemanfaatannya sebagai proper juga. Kemudian ada 7 prinsip dasar LCA itu sendiri. Yang pertama adalah perspektif daur hidup. Yang kedua, LCA nantinya akan berfokus kepada lingkungan. Yang ketiga, akan menggunakan pendekatan relatif dan ada unit-unit fungsionalnya yang nantinya akan dijadikan sumber utama. Yang keempat adalah menggunakan pendekatan iteratif. Yang kelima, dia bersifat transparan dan bersifat komprehensif dan menggunakan pendekatan ilmiah nantinya dalam pengerjaannya atau dalam analisisnya. Kemudian bagaimana kerangka kerja dari penilaian daur hidup atau LCA? Secara garis besarnya nantinya akan ada 4 tahapan yang berkaitan dengan penilaian daur hidup atau LCA. Yang pertama adalah penentuan tujuan dan lingkupnya. Yang kedua adalah inventory daur hidup. Yang ketiga, penilaian dampak daur hidupnya. Dan yang keempat adalah interpretasi. Dalam penentuan tujuan dan lingkup nantinya, ini disusun atau dibuat
agar bisa nantinya kita melakukan penilaian dampak secara konsisten. Jadi karena kita akan secara jelas membuat batasan-batasan yang jelas terkait dengan apa yang nantinya akan kita nilai, apa yang nantinya akan kita inventarisasi. Kalau tidak ada batasan yang jelas nantinya, maka interpretasinya bisa jadi akan kemana-mana nantinya. Kemudian untuk inventari daur hidup, kita mengkompilasi, kemudian mengkuantifikasi apa saja inputnya, apa saja outputnya dari keseluruhan daur hidupnya, daur hidup suatu produk ataupun suatu sistem. Input atau masukan sendiri itu bisa dalam bentuk bahan baku, bahan pendukung, air, energi, ataupun transportasi. Sedangkan outputnya sendiri bisa dalam bentuk produk, byproduct, co-product, emisi udara, emisi di air, ataupun emisi di tanah. Kemudian untuk penilaian dampak daur hidup, input dan output akan kita hubungkan dengan dampak lingkungan. Jadi untuk setiap input, setiap output, kita akan mengkuantifikasi atau menghitung besaran dampaknya terhadap lingkungan dari input dan output tersebut. Dan kemudian selain kita nanti akan mengevaluasi seperti apa dampak dari masing-masing input dan output tadi, kita akan melihat pula signifikasinya terhadap potensi dampak lingkungan. Kemudian yang terakhir, di interpretasi, kita melakukan pembahasan nantinya berdasarkan tujuan atau batasan yang sudah kita susun, kemudian kita gabungkan lagi atau kita kaitkan dengan inventorinya, atau yang berkaitan dengan bagaimana inputnya dan bagaimana outputnya. Dan yang terakhir adalah mengkaitkannya juga dengan penilaian dampak daur hidupnya seperti apa. Secara umumnya nanti kerangka kerja penilaian daur hidup akan bisa dilihat sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di gambar, di mana masing-masingnya akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai dasar dari interpretasi adalah definisi, tujuan, ruang lingkup, kemudian juga analisis inventory, dan penilaian dampak. Nantinya pada penggunaan dari LCA sendiri diharapkan adanya tercapainya tujuan-tujuan atau fungsi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apakah ingin melakukan perbaikan atau pengembangan suatu produk, perencanaan strategis, pemasaran, atau yang lain sebagainya. Dalam penetapan lingkup dari LCA sendiri, kita mendeskripsikan produk nanti apa yang akan dikaji, kemudian kita menetapkan unit-unit fungsi atau unit-unit deklarasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai batasannya. Kemudian batasan sistemnya biasanya kita bentuk atau kita buat dalam suatu grafik. Kemudian jumlah produk dalam kajian LCA juga sudah kita tetapkan di awal biasanya. Jadi produknya berapa sampai ke akhir berapa itu sudah kita tetapkan terlebih dahulu di awal. Jika nanti produknya lebih dari satu, maka kita memilih beberapa produk, maksimalnya 5 biasanya, yang akan dijadikan fokus atau prioritas dalam laporan LCA nantinya. Kemudian untuk inventory daur hidup, di dalamnya kita membuat neraca massa proses secara keseluruhan, yang mana akan menunjukkan proses-proses utama di dalamnya. Biasanya menggunakan satu diagram proses, kemudian ada di dalamnya itu mencakup keluaran utama proses, yang meskipun nanti tidak perlu dirinci juga dalam pembuatannya. Kemudian perlu juga dibuat dalam satu tabel ringkasan inventory data proses produksi ataupun sistem prosesnya. Kemudian indikator kualitas data sendiri akan ditunjukkan dengan persentase datanya. Ada berapa persen data primer dan data sekunder untuk setiap proses get to get-nya nantinya.
Kemudian dalam inventory daur hidup kita juga ada rangkuman sumber data sekunder yang digunakan. Jadi contohnya ada berapa persen database A, database B, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian dampak daur hidup, jadi kita di awal ini mengkategorikan dampaknya. Yang berikutnya adalah kita menentukan indikator kategori dampak, baru nanti metode penilaian dampaknya, dan nantinya hasil karakterisasi dampak lingkungan kita sesuaikan dengan kategori dampaknya. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil merupakan bentuk analisis apa isu-isu penting ataupun hotspot lingkungan yang ditemukan selama proses LCA ini. Kemudian kita menyusun suatu kesimpulan dan rekomendasi utama yang berkaitan dengan penilaian yang sudah kita lakukan. Kemudian, dalam perkembangan LCA sendiri, LCA ini merupakan suatu proses pengembangan. Oh, mohon maaf. Sementara kita rehat dulu ya. Saya selesai azan dulu, nanti sedikit saya mulai lagi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai sejarahnya. Jadi tadi kita terakhir membahas mengenai lingkup dari LCA itu sendiri. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana sejarah dari LCA sendiri. Jadi dalam pengembangan awalnya sampai dengan saat ini, LCA dikembangkan melalui beberapa proses-proses standarisasi. Pada awalnya, di awal perkembangan dari siklus hidup sendiri, itu diinisiasi di Amerika Serikat, khususnya di dunia purchasing atau di dunia penjualan. Di mana ini yang pertama kali mengeluarkan konsep eksplorasi siklus hidup sebuah produk ataupun fungsi. Baru pada pengembangannya, setelah dari muncul yang dari dunia penjualan di sini, masuklah pengembangannya untuk di lingkup pemerintahan. Atau istilahnya pada saat itu adalah life cycle analysis. Di mana pada awalnya life cycle analysis di sini adalah suatu perangkat yang nantinya untuk dimanfaatkan agar dapat meningkatkan pengelolaan anggaran yang nantinya dihubungkan dengan fungsi-fungsinya ke total biaya kepemilikan dari pemerintah tadi. Secara ringkasnya nanti, sejarah perkembangan LCA itu sudah dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 2000 yang menjadi awal pengembangan konsepsi dan standarisasinya. Yang kemudian berkembang lagi di tahun 2000 sampai dengan 2010 ini elaborasi. Jadi ada proses-proses elaborasi setelah konsep dan standarisasinya selesai. Baru mulai di tahun 2010 sampai dengan saat ini mulai berkembang siklus hidup yang berkelanjutan. Jadi itu yang berkaitan dengan penambahan aspek sosial dan aspek ekonomi pada penilaian daur hidup. Jadi selain memang pada dasarnya berfokus kepada bagaimana dampak lingkungan ataupun dampak kesehatan, tapi dalam perkembangannya untuk mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan ditambahkannya siklus atau yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial di dalamnya. Berkaitan dengan dokumen-dokumen ISO yang berkaitan dengan LCA sendiri yang berkembang mulai dari tahun 1996, itu dimulai dari principle and framework, kemudian satu persatu yang berkaitan dengan goal and scope-nya, kemudian life cycle impact assessment, life cycle interpretation, kemudian sampai ke technical report yang berkaitan dengan secara teknisnya,
penilaian daur hidup. Mungkin itu saja ya yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai pengantar saja sebenarnya mengenai apa yang nantinya akan kita bahas yang nanti pada pertemuan ke 3 sampai 5 kita akan membahas yang berkaitan dengan kerangka kerja LCA-nya. Di kerangka kerja LCA yang nantinya terdiri dari yang saya harap nantinya bisa kita bahas secara bersama pada pertemuan mulai dari pertemuan ketiga. Jadi kalau bisa dilihat di sini, sebentar, semoga nampak ya. Oke, kalau bisa dilihat di sini nantinya di pertemuan 3 sampai dengan 5 nanti, saya harapkan kita bisa membahas mulai dari bagaimana atau tahapan-tahapan pelaksanaan LCA secara lebih lengkap. Jadi bagaimana caranya kita menentukan tujuan atau lingkup dari LCA, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam inventory daur hidup, bagaimana cara penilaian dampak daur hidup, dan ada beberapa contohnya juga. Dan bagaimana cara-cara kita melakukan interpretasi daur hidup. Jadi nanti akan ada materi juga yang akan saya siapkan, tapi saya harapkan juga dari masing-masing kelompok nantinya bisa mempersiapkan tugas kelompoknya juga berkaitan dengan materi tadi. Kalau saya tidak salah, kita sudah membagi anggota kelompoknya kan ya pada pertemuan sebelumnya kan ya. Sudah, Pak. Nah, waktu itu saya serahkan ke kalian saja kan ya pembagian anggota kelompoknya. Ya, Pak, bisa. Kami aja bagi waktu itu, Pak. Oke, sudah ada nama-namanya. Nanti dikirimkan di grup WhatsApp saja ya. Siapa saja orang-orangnya. Oke, siap, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilahkan. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi tugas kelompoknya itu, Pak? Iya, mulai dari minggu depan kita sudah mulai presentasi kelompoknya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, tadi terlewat kita ada kuis dulu ya untuk yang pertemuan yang pertama. Nanti kuisnya silakan dikerjakan melalui Google Classroom saja, untuk dibuka saja nanti itu langsung dikerjakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin yang bisa ditanyakan atau ditanggapi, saya cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Silakan setelah ini bisa langsung dimulai dikerjakan ya tugasnya sambil menunggu selesai. Kita sampai jam 16.20. Itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.